Mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kita bisa berkumpul, bertatap layar dalam rangka melaksanakan kegiatan webinar MGMB Akidah Akhlak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati acara ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kehariban baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya hingga pada kesempatan ini saya Lukmanul Hakim, pengawas Madrasah Aliyah di Kota Sukabumi, mohon izin untuk memulai dengan sama-sama membacakan umum kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan umum kitab kegiatan kita berjalan lancar dan segala upaya kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan bacaan Fatihah ini menjadi wasilah terangkatnya pandemi di negeri ini dan kita semua mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan dengan acara ini juga Allah Subhanahu melindunginya. Untuk selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Pak Diding Setiawan, pengawas Madrasah Aliyah dari KPP, untuk membantu jalannya kegiatan webinar kali ini. Pada Ibu Pak Diding sebagai moderator, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sal rasulullah bil huda wa dil haq liyudhhiru ala dini kullihi wa nasrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Jen selaku Direktur GTK Kementerian Agama, juga para Ibu dan Bapak Kasubdit yang telah hadir di ruangan kita, juga yang terhormat Bapak Kabid Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan para kasihnya, juga yang saya hormati para panitia MGMP Akidah Akhlak yang pada pagi ini insya Allah kita akan mengadakan webinar dengan temanya Tantangan Guru Akidah Akhlak MA dalam menghadapi FUKA. Apa itu FUKA nanti akan dibahas secara tuntas oleh pemateri. Baiklah Bapak sekalian yang berbahagia, mohon izin Pak Direktur sebelum kita memulai akan dikumandangkan dulu pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Solihuddin. Kepada Pak Solihuddin kami persilakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dimohon, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Allah. Soleh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا الذين
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. Allah. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Alhamdulillah telah kita dengarkan pembacaan ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan bagi kita yang mendengarkannya dan yang membacakannya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya sepatah dua patah dari panitia MGMP Akidah Akhlak, karena ini adalah webinar perdana Pak, mohon izin untuk memberikan sambutan 1-2 kata kepada Pak Ahmad Sulaiman. Kami persilakan Pak, monggo. Cek suara. Ya, bagus. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang terhormat Bapak Direktur BTK, Bapak Kabid Madrasah Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Barat, juga tak lupa Bapak Pembicara, Pak Kasubdit, juga tak lupa seluruh pengawas yang hadir hari ini, guru-guru madrasah, Akidah Akhlak MA, dan juga yang saya hormati KPMB Jawa Barat, dan semua yang hadir hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, membahas sesuatu yang sangat penting nampaknya, sebab hari ini kita dihadapkan pada situasi yang disebut apa itu fuka. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu Bapak yang terhormat, hari ini kita dihadapkan pada situasi yang disebut sebagai fuka. Secara detail apa itu fuka nanti akan disampaikan oleh Pak Direktur dan juga oleh bicara. Dan bagaimana kita menyikapinya, tentu nanti beliau-beliau akan menyampaikan seperti apa yang harus kita lakukan. Dan kami juga berharap nanti ada informasi yang bisa diberikan kepada kami terkait dengan bantuan yang mungkin diberikan kepada KKG, Jawas, MGMP, dan juga KKN yang mudah-mudahan bisa diserap semuanya oleh pihak-pihak terkait. Itu saja nampaknya yang dapat disampaikan. Permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan kami mohon kepada Pak Direktur untuk memberikan pandangan-pandangannya mengenai apa yang harus kami lakukan. Juga terkait dengan kegiatan ini kami mohon untuk membuka secara resmi. Kami ucapkan sekali lagi pada semua pihak yang berpartisipasi, kata kunci dari kita adalah bahwa kita harus adaptif dengan perubahan dan menyikapinya secara positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah sekarang kita dengarkan langsung pengarahan sekaligus membuka dari Bapak Direktur GTK Bapak Muhammad Jen. Kepada Bapak kami persilakan Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua. Suara saya terdengar? Jelas Pak, alhamdulillah jelas Pak, amin. Alhamdulillah, syukurlah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Yang saya hormati sahabat saya dari Kepala Bidang Madrasah
Kanwil Provinsi Jawa Barat. Saya hormati Pak Lukman Hakim, terima kasih Pak Lukman. Saya hormati Pak Ahmad Sulaiman Yes, sir. yang semalam sudah WA. Terima kasih Pak sudah Siap. mempertemukan kita di ruang atau virtual meeting ini. Siap. Siap, Yang siap, saya hormati sahabat saya Pak Sidik, Kasubdit Madrasah Aliyah, ketika Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Indonesia. Yang saya hormati seluruh peserta webinar perdana ini yang luar biasa, kelompok kerja guru madrasah untuk akidah akhlak. Suara saya terdengar ya? Jelas Pak, bagus Dengar, Pak. Pak. Bagus. Hadir, Nasir. Alhamdulillah. Kami dalam perjalanan bersama dengan Pak Dirjen Pendidikan Islam ke Sulawesi Barat. Oh iya. Ada acara peresmian Madrasah Aliyah Alhamdulillah. Sulawesi Barat. Kita dalam perjalanan sebentar lagi 1 jam dari sekarang kami harus mengikuti rapat dengan Menpan RT dengan BKN Ya. terkait dengan P3K yang lagi viral itu. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Saya pikir pertama kita harus mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, mengapresiasi kepada kawan-kawan panitia webinar yang luar biasa ini. Dan saya berharap Pak Sulaiman dan Pak Lukman mohon Pak Kabid mohon kegiatan-kegiatan seperti ini diperbanyak sebagai silaturahim kita sekaligus silatul afkar kita. Ini yang penting ini silatul afkar, menyamakan persepsi di antara guru-guru kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Yang lebih penting daripada silaturahim dan silatul afkar adalah silatul ruh. Hal mana para guru-guru itu harus terkonek secara spirit keguruannya itu. Ruh dari guru itu harus ada. Kalau kita dulu di pondok pesantren ada pernyataan yang mengatakan itu aham minal maddah, metodologi itu lebih utama daripada materi itu sendiri. Lalu al-mudarrisu ahammu minat thariqah, dan kehadiran guru itu lebih utama daripada metodologi apapun. Dan yang ketiga adalah waruhul mudarris ahammu min kulli syai'. Spirit guru itu lebih utama dari segala sesuatu. Jadi saya pikir webinar kita pada pagi hari ini adalah untuk silaturahim, untuk silatul afkar, dan sekaligus untuk silaturahim. Saya pikir hal-hal seperti ini, kegiatan seperti ini perlu kita terus lanjutkan. Yang kedua, ini ada gangguan ya? Jelas Pak, bagus, jelas. Suaranya jelas Pak. Oh, delay mungkin Pak. Iya, mungkin Pak Direktur ada gangguan sinyal Pak Lukman ya. Kita tunggu beberapa saat lagi. Karena dalam perjalanan memang resikonya sinyal terputus ya itu. Kita Ya, tunggu betul, dulu. Pak. Tidak stabil kalau di jalan. Ya. Kita ganggu. Silakan Pak. Baik. Ada. Silakan Pak, lanjut. Lanjut Pak, lanjut. Ya, gimana? Ya, ada gangguan. Ya, Nah, sinyal yang Pak. kedua adalah sekarang ini di masa pandemi COVID-19, semua banyak hal yang berubah. Ya, terjadi sistem paradigm, terjadi pergeseran paradigma. Jadi yang dulunya pergeseran paradigma dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari sisi politik, dan dari sisi agama. Sekarang ini 1 tahun yang lalu tidak ada orang yang kenal meeting lewat Webex, tidak ada orang yang kenal tentang Zoom meeting dan sebagainya. Sekarang ini kita cukup virtual reality. Nah, oleh karena itu dari dulu juga
pembelajaran akidah akhlak itu juga mengalami pergeseran, mengalami sistem perubahan paradigma. Kalau dulu pelajaran al-Islam, aqidatun, syariatun, penulis bukunya Profesor Ahmad Sa'udud. Ya, mungkin sinyal ya terganggu nih. Kita tunggu dulu. Rupa-rupanya teologi itu kemudian akidah arah ke langit, tetapi itu mengarah ke bumi. Jadi ketika kita bicara tentang Tuhan, bicara tentang Allah, tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, segala macam sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, sifat-sifat jaiz Tuhan, itu semuanya lari ke langit, mengarah. Sekarang ini pelajaran akidah itu menjadi teologi pembebasan, teologi pembangunan, bahwa akidah itu harus menggerakkan masyarakat. Akidah itu harus seperti kata bukunya Profesor Hasan Hanafi, dengan akidah nasawah. Jadi ukuran akidah seorang itu adalah bagaimana dia melakukan perubahan nyata dalam kehidupannya dan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang harus kita cermati sekarang. Di barat juga begitu, ada pergeseran-pergeseran bahwa pembelajaran teologi itu tidak selamanya mengarah ke langit, tapi itu teologi itulah sebabnya dulu tahun 90-an awal ada dikenal dengan buku tauhid sosial. Jadi itu pergeseran hari ini, dan teman-teman sekalian harus menyesuaikan, beradaptasi, memberikan memilih seperti pembelajaran akidah. Jadi teologinya teologi pembebasan, teologinya teologi yang membumi, teologinya adalah teologi pembangunan. Jadi saya kira juga Pak Harun Nasution, Profesor juga telah melakukan hal yang sama, bahwa teologi itu harus pembangunan. Jadi agama harus memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, pembangunan politik, juga pembangunan manusia. Itu banyak ada pergeseran, tapi harus konten-konten pembelajaran harus kita sesuai. Yang terakhir, yang kedua adalah ini yang penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa pembelajaran akhlak, ini kan nama Maistu kita memakai dari akhlak, itu juga mengalami pergeseran. Sewaktu kita belajar di pondok pesantren, apalagi kalau kita baca Imam Ghazali, Ayyuhal Walad, atau di perguruan tinggi kita belajar punya Ibnu Maskawi yang judulnya Tahadzib. Tahadzib akhlak, kalau tahadzib itu ilmu hadis, ini Tahadzib akhlak Ibnu Maskawi. Itu semua berbicara mengenai akhlak personal, akhlak untuk perbaikan perilaku personal pribadi. Sekarang ini adalah bergeser dari akhlak personal menjadi akhlak sosial. Jadi umpamanya kita ajarkan kepada peserta didik kita bahwa kalau kita di jalan jangan sembarangan memegang klakson. Ya, klakson itu juga terkait dengan klakson kita jangan terlalu besar bunyinya. Sama juga kalau kita ke Amerika, kalau ke Kanada, jarang sekali kita mendengarkan
itu juga terkait dengan akhlak sosial. Kalau kita naik mobil, naik motor, lalu pakai helm, itu juga terkait dengan akhlak sosial. Atau kita naik motor atau naik mobil, tiba-tiba ada lampu merah, ya kita harus tepati lampu merah itu. Kita tidak boleh menerobos lampu merah. Ini terkait dengan akhlak. Kemudian akhlak dalam bertetangga, ya, apakah tetangga kompleks atau tetangga kampung, tetangga desa, itu adalah akhlak sosial. Nah, ini harus ada pergeseran dari akhlak personal menjadi akhlak sosial. Dan yang paling tinggi adalah akhlak universal, terkait dengan keadilan, kesetaraan, penghormatan kepada sesama manusia. Nah, inilah dimanukan sama-sama filosof etika di Jerman, ya, sama-sama tokoh pemikir besar filosof, dan Imam Ghazali lebih banyak menyasar kepada perbaikan akhlak personal, seperti anak-anak santri cium tangan, kalau mau makan pakai basmalah dan sebagainya. Itu semua baik dan itu terkait dengan akhlak personal. Tetapi oleh Immanuel Kant, filosof di Jerman, itu berbicara mengenai keadilan sesama manusia, itu adalah kepada universal. Jadi alangkah indahnya berbicara akidah akhlak itu kita kemas sedemikian rupa yang untuk perbaikan perilaku personal anak-anak kita meningkat menjadi perilaku sosial yang baik dan juga perilaku universal yang lebih baik. Nah, anak-anak kita akan menjadi global citizen. Ya, sinyalnya. Warga dunia dan mereka akan menjadi global worker. Mereka akan menjadi pekerja. Akhlak kita adalah akhlak personal sekaligus plus akhlak sosial dan akhlak universal. Dan terakhir kali ya, juga demikian akidah yang kita ajarkan adalah akidah yang tidak melulu melangit, tetapi akidah yang sudah membumi mengikut kehidupan manusia, untuk kehidupan kita di dalam ekonomi, untuk kehidupan kita dalam pembangunan negara dan bangsa kita ini. Saya pikir ini Bapak Ibu, beberapa hal ya, ini adalah pelajaran akidah. Akidah itu ada mulai pergeseran, juga pembelajaran akhlak mulai pergeseran. Mereka harus melakukan adaptasi. Jadi Bapak Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mojin yang selaku Direktur GTK yang dalam perjalanan menuju ke Sulawesi, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan kembali ke kantor dengan selamat, Pak. Mohon izin Pak, terima kasih atas. Amin. Ya, Pak. Amin. Siap Pak, mohon Pak. Ya, siap. Amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih Pak. Kita lanjut Foto kepada dulu, ayo. siap. Makasih Pak. Difoto dulu katanya. Oh ya, silakan Pak. Udah difoto Pak. Boleh Pak, bisa di screenshot Pak, nanti sama Pak Lukman dipoto dulu untuk daftar hadir. Silakan difoto dulu Pak Lukman. Siap. Itu Ada Pak Pak Lukman. Sidik loh di belakang saya Pak. 3, 2, 1 Pak. Nah, dibuka layarnya semua panitia, dibuka layarnya. 1, 2, 3, klik. Ya. Sudah Pak. Makasih Pak. Silakan, makasih. Makasih Pak. Hati-hati di jalan Pak. Selamat sampai tujuan Pak ya. Ya, amanillah Pak. Amin Pak. Makasih Pak. Salam. Terima kasih Pak Dir. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum. Salam. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan. Sebelum Pak Sidik menyampaikan materi, nanti mungkin Pak Lukman, Pak Sidik dijadikan panelis tuh itu panelis untuk share screen mungkin kalau nanti bisa, kalau enggak oleh kami bantu.
Pak Ahmad Sulaiman, mohon ada informasi apa Pak Kabir sudah ada di ruangan atau bagaimana? Atau wakilnya? Pak Lukman, Baik, apakah ada? Kasub. Pak Kabir ada nggak? Belum muncul, Oh, Pak. baik. Kalau gitu, kalau belum muncul, biar langsung aja kepada pokok masalah, yaitu kepada materi utama, yakni insya Allah hari ini kita berbahagia sekali, Pak Kasubdit yang berbahagia sudah siap menyampaikan materi tentang apa itu fuka, ya. Tadi sudah disampaikan secara umum, ya. Dan alhamdulillah Pak Sidik sudah dijadikan panelis, Pak. Kalau Bapak mau share screen juga boleh. Kalau kami bantu juga nggak apa-apa, siap. Makanya mohon cek sound dulu. Baik, Bapak sekalian, kita perkenalkan, kita sampaikan, kita beri waktu seluas-luasnya, dan nanti diberi waktu untuk tanya jawab, Pak. Mohon izin nanti ada tanya jawab dengan para peserta tentang apa itu fuka. Yang terhormat Bapak M. Sidik Sisdianto selaku Kasubdit MA dan MAK, dipersilakan Pak untuk menyampaikan matnya. Demikian, hatur nuhun. Monggo Pak. Monggo Pak. Izin informasi Pak. Siap. Pak Yusuf berusaha sedang masuk katanya Pak. Oh iya. Sudah ada belum? Belum ya? Coba lihat. Pak Lukman sudah ada di bawah belum? Coba saya lihat dulu. Pak Umar ya, Pak Umar. Oke. Kita tunggu ya. Sebentar. Oke. Bapak Ibu peserta, di room chat sudah ada daftar hadir, silakan diisi dulu sambil menunggu. Ada link untuk mengisi daftar hadir. Silakan. Sambil menunggu persiapan untuk pemateri yang akan beberapa saat lagi kita akan sampaikan. Dan untuk materi PPT-nya bisa di-share di grup WA nanti ya. Sudah ada grup WA-nya. Insya Allah Bapak Ibu bisa memperoleh PPT-nya atau PowerPoint-nya. Insya Allah sudah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Oke, sebentar. Dilihat dulu. Ibu, Bapak sekalian, sudah terdengar suara saya? Oh iya. Sudah Pak. Layarnya belum kelihatan Pak Sidik. Oke. Bapak mau share screen sendiri Pak? Bisa Pak ya? Lewat Bapak aja karena saya pakai HP, Pak. Oh, boleh. Oke. Pak Lukman, mohon izin Pak Lukman ditayangkan dulu sebentar Pak. Siapkan dulu 1 menit untuk menayangkan PPT-nya. Baik. Sebentar Pak. Ya, udah kelihatan Pak. Pak Sidik udah kelihatan layarnya. Insya Allah Pak, sebentar. Sedang membersamai Pak Direktur. Oh iya, perjalanan dari Makassar menuju Polewali Mandar. Bapak juga dari perjalanan ya, subhanallah. Ya Pak, selamat hati-hati ya, perjalanan Pak. Ini. Subhanallah. Nah Pak, di layar sudah tercantum Pak, sudah di-share-kan. Monggo Pak, dimulai aja Pak. Monggo. Sudah kelihatan. Siap. Oke. Terima kasih Pak Lukman sebagai Pak Sulaiman sekalian serta Bina Musyawarah Guru Mata Pelajaran Akidah Halak MA. Alhamdulillah pada di kali ini di sini sudah menunjukkan pukul 9.34. Wah, udah siang Pak ya. 1 jam ya. Tuh. Monggo Pak, dilanjut Pak. Pengembangan kompetensi guru akidah halak MA di masa buka nih. Bapak sekalian, masa sekarang, jadi mungkin kita masih belum banyak yang familiar apa itu istilah fuka ya. Betul Pak, belum Pak. Di fuka itu dari akronim
volatility, yaitu sebuah perubahan dinamika yang cepat dalam berbagai hal, seperti sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Kemudian U-nya adalah uncertainty, yaitu sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Kemudian C-nya adalah untuk complexity, yaitu adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi sebuah organisasi atau lembaga. Kemudian A-nya adalah ambiguity, jadi beban berat realitas dan makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada atau sebuah keadaan yang kejelasannya masih dipertanyakan. Jadi kalau bisa diartikan, masa VUCA adalah suatu fenomena atau realitas yang menggambarkan situasi dunia yang mengalami perubahan sangat cepat dan cenderung tidak bisa ditebak dari wacana yang dulu biasa saja, kemudian sekarang ada lonjakan yang begitu cepat. Jadi Ibu Bapak sekalian, sekarang kan dulu orang tidak terlalu familiar dengan digitalisasi. Sekarang hampir semua orang menggunakan sesuatu secara virtual, secara digital. Mungkin yang belum hanya pernikahan secara virtual ini. Kalau yang lainnya sudah virtual semua ini. Ya, betul, Pak. Jadi virtual, pembelajaran virtual. Nah, masa VUCA ini adalah fenomena yang memang cenderung susah ditebak karena majunya. Nah, ini adalah sebuah tantangan yang besar untuk Ibu Bapak sekalian sebagai guru di madrasah. Jadi kunci menghadapi kondisi VUCA seperti ini untuk guru mata pada umumnya adalah kita, Ibu Bapak sekalian, harus mampu berkompetisi. Gangguan sinyal ya. Kita tunggu dulu aja. Sudah menyerah dan mampu bertahan atau bersaing. Apa yang harus dilakukan dalam peningkatan kompetensi? Jadi yang pertama adalah dalam hal pembelajaran itu menetapkan target jangka pendek yang jelas dan menantang, yang mendukung tercapainya pembelajaran. Kemudian yang kedua, bersikap adaptif terhadap perubahan yang terjadi dengan melakukan inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Bapak sekalian harus selalu siap dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi tuntutan zaman. Kemudian yang selanjutnya adalah Ibu Bapak sekalian jangan pernah takut menghadapi tantangan
dalam rangka mengembangkan kompetensi Bapak sekalian. Selain itu yang paling penting dalam kondisi seperti ini, guru itu mampu menjadi model, menjadi contoh dan teladan untuk para peserta didiknya. Jadi guru itu harus mampu, apalagi guru akidah, menanamkan nilai-nilai, nilai kebangsaan, karakter kepada peserta didik. Karena sebagai seorang guru, Bapak sekalian, tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga Ibu Bapak sekalian sebagai guru harus mampu membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang mandiri, dan dapat mengamalkan ilmu pengetahuannya. Jadi tataran pembelajaran yang Ibu berikan tidak hanya dipahami, tetapi bisa diamalkan oleh peserta didik Ibu Bapak sekalian. Jadi jika flashback pada sejarah peradaban Islam, sesungguhnya Islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan prestasi akademik yang gemilang, tetapi juga mewujudkan kedamaian dan perdamaian umat manusia. Ini yang paling penting. Jadi Ibu Bapak sekalian, jadi selain transfer of knowledge, juga menanamkan nilai kepada peserta didik. Ibu Bapak sekalian harus mampu menjadi. Jadi Ibu Bapak sekalian harus mampu memberikan teladan, karena guru sebagai manusia paripurna itu segala tindakan, perbuatan, sikap dan perkataan akan terekam di dalam kehidupan peserta didik. Jadi Bapak sekalian harus mampu menjadi suri tauladan yang baik bagi peserta didik, terlebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi guru memiliki peran sentral dalam mengolah perbedaan dalam beragama, karena guru merupakan role model bagi peserta didik. Jadi oleh karena itu, tidak hanya di tindakan keseharian, saya berharap Ibu Bapak sekalian di dalam media sosial Ibu Bapak sekalian juga menunjukkan bahwa Ibu Bapak sekalian adalah manusia paripurna. Yang tadi saya sebutkan, segala tindakan, perbuatan, sikap dan perkataannya akan selalu direkam oleh peserta didik. Jadi ada banyak, beberapa saat yang lalu saya bersama dengan Pak Direktur itu mengingatkan beberapa guru, apalagi mereka adalah guru-guru ASN yang di dalam media sosialnya itu tidak menunjukkan apa yang tadi saya sebutkan, bahwa dia harusnya sebagai manusia sempurna paripurna itu semua sikap, perbuatan dan perkataannya itu dilihat oleh anak-anak, dilihat oleh peserta didik. Jadi di media sosialnya penuh dengan ujaran kebencian, penuh dengan ketidaksetujuan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan di share di dalam media sosial. Nah, mohon Ibu Bapak sekalian, para guru akidah sudah mulai kita harus menghindari hal yang begini. Karena Ibu Bapak sekalian tugasnya sangat berat. Karena Ibu Bapak sekalian adalah selain menanamkan akidah, Ibu Bapak sekalian juga harus bisa mampu menanamkan akhlak mulia, karakter kepada anak-anak kita. Selain itu Bapak sekalian, pengembangan kompetensi dalam menghadapi FUKA ini
Jadi fenomena atau realitas yang menggambarkan situasi dunia yang mengalami perubahan sangat cepat ini, guru-guru kita itu harus mampu mengalokasikan waktu untuk terus belajar dan tahu tentang IT, tentang teknologi dan informasi. Kemudian juga memberikan variasi dalam penggunaan IT. Dan selanjutnya juga mampu mengarahkan dengan tepat penggunaan IT. Seperti tadi yang saya sebutkan di depan. Selanjutnya juga mampu memberikan rangsangan kognitif melalui IT. Jadi sekali lagi dalam kondisi begini, Ibu Bapak sekalian harus mampu memaksimalkan mohon maaf ini agak seperti ini karena di dalam mobil banyak orang. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Ibu Bapak sekalian harus mampu memberikan variasi, memberikan rangsangan kognitif melalui IT. Jadi karena kendala itu sekarang, apalagi dalam kondisi kita tidak bisa tatap muka, selalu virtual, Ibu Bapak sekalian harus mampu memanfaatkan dan anak-anak melalui fitur-fitur game pembelajaran dalam itu. Kemudian memaksimalkan kemampuan dan bahkan sekian tahun yang akan datang salah satu profesi yang kemungkinan akan hilang adalah Ya, Pak Direktur bahwa guru itu harus memberikan rangsangan bahwa peserta didik itu menjadi ketagihan untuk belajar, termasuk jadi pelajaran yang anak kemudian itu semakin hari posisi Bapak sekalian itu akan bisa digantikan oleh YouTube. Dan tidak anak hanya belajar dari media sosial seperti ini, maka mereka tidak dapat nilai-nilai yang harus tertanam dalam diri mereka. Jadi penanaman akhlak itu tidak hanya bisa dipelajari, tetapi harus lebih bisa diterapkan, dan itu untuk seorang guru. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa guru kita anak itu tidak sekedar transfer of knowledge, tapi juga harus menanamkan nilai. Seperti apa yang dikatakan Abadinya Jois, jadi bahwa semua pengetahuan itu bisa didapatkan dari media sosial, karena Google itu mampu menyediakan semuanya. Tetapi akhlak, karakter itu tidak bisa didapatkan dari sana. Akhlak, karakter hanya bisa didapatkan langsung dari Bapak sekalian. Dengan cara apa tadi? Dengan cara Ibu Bapak sekalian itu menjadi
figur menjadi model yang bisa ditiru dan diikuti oleh peserta didik. Jadi guru sebagai seorang pendidik memang bertugas menyalurkan, mengarahkan, dan memotivasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kedepan Bapak sekalian tidak hanya mendikte, tidak hanya memaksa kehendak, apalagi mengekang kebebasan peserta didik untuk berkreasi. Karena kita, Ibu Bapak sekalian juga harus memahami bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Keunikan itu harus dimanfaatkan oleh Bapak sekalian, potensi yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengembangkan peserta didik dalam menghargai dan menghormati orang lain. Ini sekedar pengantar kami dengan Ibu Bapak sekalian, dan kita nanti akan diskusi termasuk beberapa program yang ada di Direktorat G3. Kami juga ada di dalam forum ini, ada Bu Yeni yang nanti dibantu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit pengantar ini nanti bisa difokuskan kembali dengan selalu Lukman. Sama-sama Pak Kasubdit. Iya. Didin. Siap. Terima kasih Pak Kasubdit, Pak Sidikianto yang telah menyampaikan pembuka tentang apa itu FUKA, di mana tantangan ke depan bagi guru-guru madrasah khususnya MGMP Akidah Akhlak ini sangat berat sekali ya. Di mana yang namanya pengetahuan dapat diperoleh lewat Google, tetapi yang namanya pendidikan, budi pekerti, akhlak itu susah. Harus oleh guru yang bersangkutan. Baiklah, Bapak sekalian, kita coba buka. Mungkin Pak Iwan ada yang raise hand di grup di bawah atau juga yang di room chatting, kita lihat apakah ada yang bertanya. Namun sebelum dilanjutkan, mungkin dari Ibu Yeni GTK ada mau ditambahkan, Bu? Monggo, Pak. Informasi-informasi seputar tadi yang kami inginkan. Monggo, Bu, Billy, kalau ada yang disampaikan. Monggo, Bu Yeni, kalau ada yang disampaikan. Oke, belum tersambung ya. Baik. Halo, Bu Yeni, apakah ingin sampaikan? Baik. Silakan Ibu Yeni. Sudah saya bukakan mikrofonnya. Maaf Pak, saya kira kita buka open forum aja nanti boleh. yang Siap. akan ditanyakan oleh Bu Guru, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit bahwa di masa FUKA ini guru memang harus ahli, pandai, dan bisa menyampaikan berbagai materi melalui keahlian IT. Saya kira itu ya Pak, nanti kita sambung lewat dialog. Siap Pak. Bu. Baik. Monggo, yang ada raise hand, Pak Lukman dibuka aja coba. Ada nggak di? Saya kan kelihatan nih. Silakan Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan langsung, raise hand, dibuka ya. Di sini ada yang memberikan tanda, tapi bukan tanda raise hand. Saya mohon supaya tanda raise hand di pojok kanan bawah di laptop Bapak Ibu itu ada tombol raise hand atau telapak tangan. Atau di HP Bapak Ibu bisa diklik pada bagian menu ya, situ ada raise hand. Baik. Hadir, oke. Di sini ada Pak Irfan, Pak Didin. Pak Irfan, silakan. Ya, silakan Pak Irfan. Pak Irfan Suryono. Mau bertanya, boleh. Silakan Pak Irfan. Mic-nya dibuka. Ya, barusan Pak Irfan raise hand, silakan Pak Irfan. Saya sudah bukakan mikrofonnya. Ya. Halo Pak Irfan. Kita beralih ke Ibu Nur Aliyah. Silakan Ibu. Silakan Bu Nur. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana, Bu? Saya dari Indramayu, Pak. Oh, silakan, Bu. Indramayu. Iya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak siapa ya? Pak Sidik. Iya, Bapak Sidik, Bu. mengenai kemampuan kita sebagai guru akidah untuk menguasai IT, salah satunya kita memberikan berbagai materi melalui IT karena kondisi kita yang sedang masa pandemi seperti ini dengan melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mungkin kalau secara kognitif kita bisa mendapatkan nilai dari para siswa melalui kreasi mereka. Mereka bisa jadi menguasai lebih dari kita sebagai gurunya karena mereka punya jiwa yang ingin mencari tahu lebih banyak, terlebih penggunaan IT. Karena kami juga sudah melaksanakan PJJ, bagaimana mereka ketika diberikan tugas-tugas lebih banyak kreasi mereka begitu yang tidak kita sangka-sangka. Secara kognitif kita bisa mendapatkan nilai melalui kreasi mereka. Nah, sekarang bagaimana cara kita menilai akhlak mereka? Kalau di sekolah kan kita bisa melihat bagaimana penampilan, bagaimana cara bicara, bagaimana sikap mereka terhadap teman, bisa kita dapatkan melalui observasi, bisa kita dapatkan melalui angket. Nah, kalau dengan PJJ seperti ini, bagaimana cara kita menilainya, Pak? Demikian pertanyaan dari saya, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Sidik, poinnya bagaimana menilai sikap kalau dalam PJJ, Pak, gitu. Kira-kira seperti apa kiat-kiatnya, Pak? Monggo, Pak. Langsung aja, Pak. Oke, terima kasih. Sebentar. Saya masuk mobil dulu. Siap, Pak. Pak, saya di mobil dulu ya. Ada beberapa pertanyaan. Ya. Pak. Monggo, Pak. Pak, tolong pintunya tutup. Iya, Pak, sebentar, Pak. Betul dalam perjalanan, Pak ya. Mohon maaf nih. Enggak. Sudah sampai. Oh, udah sampai. Alhamdulillah. Selamat. Pak Dirjen sama Pak Direktur sudah ke sana. Saya di dalam mobil ini. Siap. Oke, Bu, sekalian. Jadi pertanyaan Ibu dari Indramayu ini memang menarik. Jadi bahwa sekarang memang anak-anak kita itu kan lebih canggih ya. Dalam hal menjelajah media sosial, kemudian belajar teori apapun itu mereka lebih semangat daripada kita. Bahkan kadang bisa jadi beberapa. Iya. Nah, dalam hal ini memang saat kita pertemuan tatap muka tidak ada, kita tidak bisa menilai secara langsung ya karakter atau akhlak yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, kalau menurut saya yang paling penting Ibu Bapak sekalian lakukan adalah ya sementara ini yang bisa dilakukan adalah terus memberikan arahan, memberikan pemahaman terkait dengan apa yang harus mereka lakukan. Termasuk memberikan pemahaman kepada mereka, tidak semua yang mereka pelajari di media sosial itu bisa di-sharing ataupun bisa dilakukan, dipraktekkan di dalam keseharian. Jadi Ibu Bapak sekalian memang tugasnya sangat berat dalam kondisi tidak ada pertemuan tatap muka, semuanya virtual itu. Karena Ibu Bapak sekalian tidak mampu mendeteksi sejauh mana sikap ataupun akhlak mereka ataupun karakter mereka itu seperti halnya yang kita harapkan. Jadi kalau menurut kami ya, menurut saya, termasuk ini saya yang baru kepikiran ketika Ibu ini bicara. Jadi apa yang bisa menjadikan tujuan, apa yang bisa menjadikan, meyakinkan kita bahwa anak-anak selama tidak bertemu dengan para gurunya, itu semakin berkarakter, semakin bagus akhlaknya, baik akhlak terhadap sesama, kepada orang tua, ataupun akhlak terhadap lingkungan. Ini
Ini yang menurut saya perlu nanti didiskusikan lagi oleh guru-guru akidah halal. Bagaimana cara kita mendeteksi secara dini karakter yang terbentuk pada peserta didik kita selama hampir 1 tahun ini tidak tatap muka. Semuanya hanya virtual. Itu Ibu Pak sekalian. Iya, Ibu dari Indramayu, dari Madrasah mana Bu? Dari Mahat Azzukur Indramayu. Mahad ya. Ya. Siap. Itu ya Pak sekalian. Buku dari Indramayu ini memang bisa sendiri menjawabkan bagaimana kita mendeteksi ini atau memastikan bahwa karakter anak-anak kita selama tidak bertemu dengan para guru-guru ini, terutama tidak alat ini, semakin baik. Jadi karakternya masih bagus, kemudian etika pergaulannya juga bagus. Nah, ini yang menurut saya perlu didiskusikan oleh teman-teman SGP kita untuk melihat. Itu ya Ibu. Yang lain mungkin tanya tentang apa di Direktorat Fisika. Silakan. Oke. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan ke nanya yang kedua. Mungkin Pak Lukman bisa dibuka lagi mic-nya yang raise hand. Baik. Sebelum dilanjutkan pertanyaan, di sini ada Ibu Kasih Kurang. Oh iya, betul, saya lupa. Bu Evi ya udah hadir. Maaf Bu Evi nggak kelihatan. Bu Evi monggo mewakili Pak Kabid Jawa Barat menyampaikan informasi sekaligus sambutan. Monggo Bu Evi, silakan Bu. Mohon maaf. Silakan Ibu Kasih. Bu Kasih kurikulum Bu Evi monggo Pak. Monggo Pak. Bu. Punten. Siap. Nggak kelihatan maaf. Ya, terdengar Ibu Kasih. Jelas Bu, jelas Bu. Monggo. Dengar Pak suara saya? Jelas Bu, alhamdulillah bagus Bu, Bevi bagus. Jelas mangga. Jasa mulia panginten Bapak. Mangga silakan Bu, dimulai aja Bu. Mohon maaf. Atur nuhun. Mangga terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MA, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, juga Bapak HM Sidik Sisdianto SAG MPD, Bapak Kasubdit Bina GTKMA, MAK, dan juga Bapak Ahmad Sulaiman sebagai Ketua MGMP Akidah Akhlak Jawa Barat, dan juga host dan semuanya. Terima kasih alhamdulillah buat Bapak Ibu peserta kegiatan webinar nasional tantangan guru akidah akhlak MA dalam menghadapi VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity and ambiguity of general condition and situation. Terima kasih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul semua di sini MGMP guru mata pelajaran akidah akhlak MA. Alhamdulillah saya lihat semuanya sehat walafiat Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua selalu dengan Allah. Amin. Terhindar dari mara bahaya dan segala macam penyakit, dan semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Amin. Terusnya. Amin. Amin. Dan tidak lupa Bapak Ibu, salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan sampai kepada umatnya setelahnya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah perkenalkan mungkin di kesempatan ini saya mewakili Bapak Dr. Haji Yusuf Umar MPD Bapak Ibu sebagai Kabid Pendidikan Madrasah Kementerian Agama kami Jawa Barat. Bapak Ibu, beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada forum. Beliau tidak bisa hadir di sini karena beliau ada rapat dengan Pak Kanwil di bawah. Bapak Ibu, mohon maaf semuanya. Tapi beliau juga menyampaikan salam ke semua peserta
BIMTEK ini, dan juga salam untuk Mbak Din, masih dan pertanyaan. Mohon maaf, Sambutan mudah-mudahan kita pada pagi hari ini memberi banyak manfaat buat kita semua, memberi banyak pencerahan, dan mudah-mudahan semua. Amin. Baik, Bapak, ini saya menyampaikan pesan beliau bahwa sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terprogram dan terus terjadwalkan secara kontinu Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa di saat sekarang ini dari mulai tahun ajaran baru sampai sekarang terutama di Jawa Barat ini masih belum ada yang tatap muka Bapak. Masa pandemi kita semua dan ini Bapak Ibu ini juga memang betul sangat menuntut kreativitas dan inovasi dari Bapak Ibu guru, bagaimana caranya supaya anak-anak kita terutama yang mungkin siswa kelas awal ya, yang siswa baru, mungkin siswa yang kelas selanjutnya juga Bapak Ibu, karena di era digital ini Bapak Ibu segala sesuatunya sangat cepat, perubahan sangat cepat. Ketika ada sesuatu begitu mudah viral, begitu mudah mempengaruhi anak-anak kita, karena dengan adanya PJJ ini mau tidak mau anak-anak kita bersahabat sekali dengan HP ya, dengan medsos dan lain sebagainya. Karena di satu sisi kebutuhan mereka untuk melaksanakan PJJ, satu sisi lain juga tuntutan mereka untuk berhubungan sosial dengan sesama teman dan lain sebagainya. Jadi ini kita juga sangat berhati-hati sekali Bapak Ibu, karena di saat PJJ ini karena tidak hanya tetap muka, mungkin sisi keteladanan, tuntunan itu mungkin sangat minim sekali Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mungkin hanya bisa dengan anak-anak itu lewat medsos dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi di sini ya mudah-mudahan Bapak Ibu anak-anak kita mudah-mudahan juga insya Allah bisa menyaring semua informasi yang ada, apalagi sekarang mungkin ini karena kaitan saya juga dengan komunikasi kurikulum evaluasi Bapak Ibu, bahwa sekarang ini kita menghadapi ujian madrasah Bapak Ibu. Iya, betul. Ujian madrasah. Alhamdulillah untuk ini yang tidak alat ya, nah untuk PAI Bahasa Arab, alhamdulillah kita sudah diberikan kisi-kisinya Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin kita ada ujian akhir madrasah berstandar nasional. Sekarang ini kita masih BN Bapak Ibu. Istilahnya sekarang UMBN, ujian madrasah tapi berstandar nasional. Kenapa berstandar nasional? Lain dengan mata pelajaran umum. Kalau mata pelajaran umum itu Bapak Ibu, kisi-kisinya diserahkan ke satuan pendidikan Bapak Ibu. Tetapi kalau untuk mata pelajaran PAI Bahasa Arab, kisi-kisinya bisa dibuatkan oleh Ustaz Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu tinggal membuat atau menyusun soalnya saja berdasarkan kisi-kisi yang ada Bapak Ibu. Jadi masih berstandar nasional Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini juga sedikit banyak membantu Bapak Ibu guru dalam menyusun soal Bapak Ibu. Apalagi di saat sekarang ini Bapak Ibu, di mana saat ini kita selalu PJJ, anak-anak juga kita yang mudah-mudahan sih semuanya mengikuti aturan dan kita belajar dengan baik. Tetapi kenyataan di lapangan banyak sekali anak-anak yang kesulitan dalam mengikuti PJJ ini, entah itu karena sinyal, entah itu karena kuota, entah itu karena prasarananya tidak mendukung dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya BN ini, dengan adanya UMBN, ujian madrasah yang berstandar nasional ini, dengan adanya kisi-kisi dari kita ini, mudah-mudahan mutu dan kualitas pembelajaran akidah Arab masih bisa tetap terjaga Bapak Ibu. Dan sekali lagi karena akidah Arab ini berhubungan langsung dengan karakter dan dengan akhlak anak didik kita, mudah-mudahan Bapak Ibu yang kita juga berdoa mudah-mudahan pandemi ini selesai. Amin. Sehingga nanti kita juga bisa melaksanakan direct ya, bisa melaksanakan pembelajaran langsung, bisa ada keteladanan, ada karakter di sana dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tetapi insya Allah mudah-mudahan kita semua berdoa ini semuanya pembelajaran bagi kita semua, karena di satu sisi PJJ ini ada kelemahan, juga banyak sekali kelebihan. Karena di sisi lain kita juga mau tidak mau, ada atau tidak ada pandemi, kita sekarang ini berada di era digital Bapak Ibu. Dan dengan adanya pandemi ini kita dituntut untuk mungkin pada awalnya kita dipaksa untuk melek teknologi Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya mudah-mudahan kesannya kita terbiasa untuk menggunakan teknologi ini Bapak Ibu, dan kemudian nanti ketika pandemi ini berakhir Bapak Ibu,
Bapak Ibu sudah terbiasa melaksanakan tugas babunya baik secara digital maupun secara manual. Dan mudah-mudahan anak kita juga Bapak Ibu untuk tahun ajaran baru mudah-mudahan bisa masuk semua Bapak Ibu sehingga kita juga bisa lebih maksimal lagi membimbing anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita sehingga kita bisa lebih maksimal lagi dalam memberikan pembelajaran dan keteladanan kepada mereka. Amin. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu, permintaan maaf yang dari Pak Kabid saya sampaikan terutama buat Bapak Ibu semua dan mudah-mudahan acara ini tetap berlangsung dan mudah-mudahan juga insya Allah acara ini begitu banyak manfaatnya Bapak Ibu buat Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi mungkin saya sampaikan bahwa beliau ingin kegiatan seperti ini terprogram dan terus continue Bapak Ibu karena istilahnya itu kita harus selalu upgrade Bapak Ibu. Upgrade itu dan lain sebagainya kita selalu upgrade. Mungkin itu saja Bapak Ibu, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang kita mohon maaf. Selamat, mudah-mudahan acara berjalan lancar. Barokah buat kita semua, memberikan manfaat buat kita semua. Alhamdulillah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun, Bu Evi. Boleh Silakan, Bu. Boleh bertanya dulu dengan Ibu Kasih. Oh, silakan sekalian. Bu Pauja, Bu Kasih, mohon ada waktu sebentar. Silakan Bu Pauja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kasih. Menindaklanjuti tadi pembahasan kisi-kisi. sekali, maaf. Silakan. Jelas, Bu? Ya, berkaitan dengan tadi kisi-kisi yang dibahas, mohon maaf untuk jurusan keagamaan, untuk akidah akhlak itu disamakan dengan IPA IPS ya. Sementara materi keagamaan itu berbeda. Nah, untuk kisi-kisi ini apakah diserahkan kepada sekolah? Satuan sekolah atau bagaimana Ibu? Yang kisi-kisi Bu. Iya, terima kasih. Iya, kisi-kisi untuk keagamaan. Ya, langsung Bu Evi monggo Pak, langsung. Silakan Bu. Halo. Langsung aja Bu. Maaf ya, bisa terdengar suara saya? Jelas Bu, jelas. Langsung ya. Baik Bapak Ibu, untuk kisi-kisi tadi Bapak Ibu semua sudah dapat ya kisi-kisi? Sudah dapat. Umum Bapak Ibu. Iya. Kebetulan tentang kita dari tanggal 15 Maret sampai dengan 10 April itu tentang untuk ujian madrasah Bapak Ibu. Dan saya harap semuanya sudah dapat kisi-kisi UMBN. bahasa Arab Bapak Ibu dan mohon maaf Bapak Ibu masih terdengar ya suara saya ya? Jelas Bu. Terdengar Ibu. Terima kasih ya, mohon maaf. Nah, UMBN ini Bapak Ibu, ini khusus PAI Bahasa Arab kelas 1, 2, 3, semua jenjang, MPS, MA juga Bapak Ibu. Dan untuk keagamaan itu Bapak Ibu wayana bikin kisi-kisi dengan mengacu ke kisi-kisi yang ada Bapak Ibu. Dan tidak lupa, kita kemarin itu kan kita ada materi esensi ya Ibu Bapak ya. Ada materi esensi, Bapak Ibu perhatikan materi esensinya. Dan untuk kisi-kisinya yang tidak ada di sana, Bapak Ibu membuat kisi-kisi sendiri, Bapak Ibu. Jadi itu hanya untuk PAI Bahasa Arab yang umum saja, Bapak Ibu. Oh iya. Itu Bapak Ibu ya. Sesuai dengan ada yang di post itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dapat postnya ya? Dapat Bu. Sudah Bu, sudah. Sudah dapat. Pertama untuk keagamaan itu yang tidak ada di kisi-kisi di post itu, membuat sendiri kisi-kisinya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan sudah semua ya, karena ini SOS ini Bapak Ibu. Kan segera ya. Kita sudah masuk rentang UM ya. Betul, betul. Ya, harusnya sudah Bapak Ibu ya. Karena kita juga Bapak Ibu kita juga pun sekalian saya singgung juga karena kita juga di sini dituntut untuk menyusun soal dan membuat kisi-kisi yang hot Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kita sudah punya juknisnya. Juknis penyusunan kisi-kisi dan soal penyusunan secara hot, secara higher order secara. Dan alhamdulillah itu sangat teknis sekali Bapak Ibu. Dan saya harap semuanya sudah punya itu sangat rinci sekali, sangat mudah sekali untuk mengikutinya Bapak Ibu. Bagaimana kita nge-breakdown dari KI, KD, kemudian ke kisi-kisi, kemudian ke penyusunan soal. Itu barangkali Ibu, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk keagamaan, dibuat sendiri Bapak Ibu kisi-kisinya. Jadi yang tidak ada di pos dibuat sendiri Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu. Ya, hatur nuhun Bu Evi atas penjelasannya. Terima kasih. Hatur nuhun. Sami-sami, mangga sami-sami. Lancar semuanya, sehat nuhun, Bu. semua. Siap. Amin, amin. Hatur nuhun Ibu.
Kita lanjut Pak ya, Bapak sekalian. Di sini sudah ada yang raise hand, Pak Lukman. Coba dibuka dari Ibu Nur Aliyah, itu sudah raise hand. Kita buka mic-nya untuk melanjutkan pertanyaan tadi seputar bagaimana mensikapi fuka ini. Silakan Bu Paliman. Bu Nur Aliyah, silakan. Bu Nur Aliyah. Ya, silakan. Tadi sudah saya beri kesempatan, Pak. Oh, nggak ada lagi ya? Kalau tidak salah. Ya, sekarang Bu Ella, silakan Bu Ella. Bu Ella, silakan. Bagi yang sudah bertanya, mohon diturunkan raise hand-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Bu Ella. Dalam menghadapi terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan waktu pada saya. Ini maaf, ini kaitannya dengan pertanyaan yang Pak Sidik tadi, Pak. Iya, silakan. Bisa kayaknya. Ya, silakan, silakan. Dalam menghadapi perkembangan dunia yang begitu sangat cepat dan sulit ditebak karena disebabkan majunya dunia teknologi, yang sehingga mengakibatkan proses pembelajaran pada masa ini di suasana pandemi, maka dilakukan secara online ya Pak ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan tugas guru sebagai seorang pendidik, di samping untuk mentransfer knowledge, itu pengetahuan, di sana juga guru berperan juga sebagai role model untuk menanamkan value karakter kepada peserta didik. Nah, bagaimana kaitannya dengan seperti itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Role model ya, bagaimana guru menjadi role model ya? Mungkin role model untuk menanamkan value karakter kepada peserta didik dengan suasana pandemi seperti ini. Gitu. Oh, iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mau langsung dijawab Pak atau ditampung dulu Pak? Pak Sidik langsung aja jawab Pak, monggo Pak. Halo Pak. Ya, halo. Silakan Pak. Guru menjadi role model kan ya Pak? Seperti apa dalam ini? Yang di awal ya. Jadi memang dari sisi apa? Kalau knowledge itu kan kita sudah memberikan semuanya ya. Betul. Tapi untuk kita mendeteksi secara dini atau mengetahui bagaimana karakter peserta didik kita selama 1 tahun ini nggak ketemu, akhlaknya, kemudian sikap mereka lain itu memang agak susah Bu ya mendeteksi secara dini. Ini yang tadi saya bilang ke teman-teman pengurus MGMP ini, bagaimana saat teman-teman bisa bertemu, bisakah kita fasilitasi juga untuk membicarakan ini. Jadi ketika virtual itu kan memang susah ya kita mendeteksi person, karena karakter itu tidak bisa dibahasakan secara tulis, tetapi dia itu kan pada penjiwaan, pada attitude, pada sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik kita. Nah ini yang menurut saya Ibu harus kita kira-kira depan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendeteksi apakah pelajaran yang selama ini diberikan Ibu Bapak sekalian kepada anak-anak itu bisa diterapkan, kemudian bisa juga dilakukan sebagaimana yang Ibu Bapak sekalian harapkan. Jadi memang saya sendiri jujur nggak bisa memberikan jawaban pasti ketika yaitu apa yang bisa kita pastikan karakter anak-anak kita setelah menerima pelajaran akidah akhlak, dan apakah pelajaran itu diterima secara utuh atau bisa dipraktekkan atau enggak. Ke depan kita perlu diskusikan itu. Saya akan fasilitasi kalau memang Bapak sekalian ingin bertemu untuk membicarakan, mendiskusikan khusus tentang ini. Siap. Bagus Pak. Siap.
Bu Dini mau nanya siapa, Bu? Paling Bu Dini nih, Bu Kusdiani. Oh ya. Ya. Silakan, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pengurus MGP Jabar. Terima kasih banyak atas support dari Direktur GTK dan Kasubdit Bina GTK dan terutama juga para pembina kami ya sesepuh di MGP Jabar, ada Pak Didin, Pak Lukman, terima kasih banyak. Selanjutnya kalau memang kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dan betul-betul berpengaruh kepada kawan-kawan akidah ahad, Pak. Mohon arahannya, Pak, bagaimana agar bisa lebih optimal bergerak MGP Jabar, terutama teknis dan syaratnya supaya bisa mendapatkan bantuan support bantuan gitu ya Pak ya, sehingga bisa menyajikan webinar untuk teman-teman akidah akhlak khususnya lebih baik lagi. Mungkin kira-kira seperti itu Pak. Oh ya. Oke. To the point. Ibu siapa? Bu Dini. Oh ya. Bu Dini. Jadi terkait dengan fasilitasi direktorat, kami punya webpack, kami punya link Zoom juga yang bisa Ibu Bapak sekalian gunakan kapan saja, asal mendaftar ya, karena nanti akan kita atur jadwalnya. Kalau memang satu hari itu ada 3, kita atur waktunya. Siap. Dari sisi pemanfaatan fasilitas yang kami punya. Jadi kami punya webpack yang sudah digawangi oleh Pak Lukman sama Kuning Leni kan. Iya, siap. Kami juga punya link Zoom, ada 2 link Zoom kami, ada yang untuk 1000 peserta, ada yang untuk 100 peserta. Jadi kami fasilitasi itu. Kemudian terkait dengan bantuan komunitas guru, bantuan MGMP, ya kami ini itu, jadi kami di Direktorat MA itu menjadi leading sektor bantuan KKG, MGMP, MGPK, KKM, dan Pokdawas yang dibiayai oleh World Bank. Cuman MGMP-nya yang di kami itu MGMP untuk mata pelajaran. Untuk mata pelajaran PAI itu ada anggarannya di Subak TU. Jadi sama saja, hanya satu letaknya di Subak TU yang untuk PAI, kemudian yang untuk kami di MA sebagai leading sektor MGMP mata pelajaran itu. Nanti syarat-syaratnya kemarin sudah banyak juga, memang tahun 2020 kita nggak ada. Saya ngurusi 2017 sampai 2019, teman-teman Jawa Barat banyak kok MGMP yang dapat untuk PAI. Jadi ada tahun lalu itu kan kita satuan pendidikan boleh mengajukan MGMP kan. Jadi ada yang kecamatan, ada tingkat kecamatan, satuan pendidikan, ada kabupaten, ada juga provinsi. Dan tahun ini sama Bu. Jadi nanti akan dibuka pendaftarannya, dipublish di website. Satu MGMP-nya hanya 30 juta. Kayaknya cukup lah kalau hanya untuk diskusi-diskusi, apalagi untuk itu. Kemudian dalam waktu yang dekat, kalau memang Bapak berkenan MGMP Akidah Akhlak, kita buat webinar series. Nanti kami yang menyiapkan narasumbernya. Siap. Termasuk bisarohnya lah untuk kami siapkan. Kalau memang berkenan mau 2 minggu sekali apa sebulan sekali gitu. Bagaimana yang sudah jalan itu sekarang itu biologi. Iya Pak. Biologi itu sudah intens dan saya lihat senang. Mudah-mudahan gerakan MGMP biologi ini diikuti oleh yang lain, MGMP yang lain. Siap. Cukup bisa dipakai
ya. Jadi syarat-syaratnya gampang kok. Yang penting punya NPWP, punya rekening. Kemudian ada visi misi, kok visi misi, ada apa namanya? Ya, akte pendirian segala macam itu. Siap, siap. Jawa Barat 3 tahun yang lalu udah banyak. Memang tahun 2020 tidak ada karena semuanya kena COVID ya. Tapi saya melihat di RKKL, di Pak Direktorat GTK ada untuk MGMP PAI tahun ini. Tapi memang letaknya di TU. Nanti bisa kami bantu untuk ya bisa ya semua. Ya, terima kasih Pak informasinya. Mengajukan proposal. Oh, proposal ya. Ya. Nanti di website ada Pak ya nanti ya. Oke, terima kasih. Nanti akan diumumkan di website. Kita biasanya seleksinya diumumkan di website. Oh, bagus, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi yang paling dekat kalau memang ada webinar series, kami akan membantu terkait dengan narasumbernya. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak udah dibantu nih. Kami terima sekali nih. Tunun. Kami petangkap ininya. Tawaran Bapak insya Allah. Siap akidah akhlak, siap melanjutkan berseri Pak. Kurikulumnya webinar series itu mau apa saja, materi-materi yang mau diberikan apa saja. Kita diskusikan nanti kami carikan narasumber yang pas untuk itu. Siap Pak. Terima kasih Pak. Baik. Baik Pak Lukman, masih ada yang resen di bawah? Coba lihat, ada nggak? Baik. Ada ini Pak, masukan mungkin dari Pak Fahmi dari Man3 Garut yang beliau menulis di kolom chat Pak. Boleh dibacakan Pak? Dibacakan kayaknya panjang Pak. Oh panjang, poinnya ada. Bagaimana kalau kita buka saja mic-nya untuk langsung mic-nya. Silakan. Pak Fahmi. Pak Fahmi, monggo Pak Fahmi. Ya. Poin-poin pentingnya Pak Fahmi, silakan. Silakan Pak Fahmi. Dari Man3 Garut ya. Silakan Pak Fahmi. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fahmi. Silakan Pak. Untuk sharing Pak. Sebuah pembelajaran di sebuah SD di Irlandia. Di sebuah SD namanya SD Pak. Di SD tersebut kepada anak-anak misalnya membantu orang tua. Nah, di hari itu teman-temannya dicatat, ditandatangani kan kepada guru tersebut. Mengadaptasi hal tersebut ternyata waktu 3 tahun orang tua sudah cukup mencoba menerapkan usia sekali. Mereka misalkan saya suruh ada anak saya suruh waktu SMP saya, ternyata gurunya sangat senang dikunjungi oleh anaknya, kemudian anak tersebut juga bisa memberikan untuk diadaptasi dengan cara tersebut, misalkan memberikan tugas membantu menyeberang kelompok yang tentu saja disesuaikan dengan yang ada di dalam mata pelajaran akidah akhlak. Itu Pak yang bisa saya share. Sinyalnya mungkin Pak ya, pengaruh sinyal. Jadi suaranya tadi putus-putus. Bisa bergeser sedikit Pak? Iya. Ya, barangkali Pak Didin, bagaimana Pak? Saya pikir itu bisa sesuatu yang bisa dilakukan oleh teman-teman Bapak guru sekalian di pelajaran mata pelajaran akidah akhlak ya. Iya Pak. Jadi bagaimana anak-anak diberikan penugasan. Cuman penugasan ini kan juga kalau masa sekarang kan di foto ya. Iya, fotonya aja Pak. Jangan-jangan kemudian menjadi formalitas juga. Tapi paling tidak itu menjadi apa ya? Ya salah satu alat untuk bagaimana kita bisa membuat anak-anak melakukan sesuatu best practice terkait dengan pelajaran akhlak yang disampaikan di dalam
keseharian saat virtual ya. Tapi bahwa kadang sekarang orang itu hampir semuanya serba formalitas. Orang mau makan difoto kan gitu. Nanti jangan-jangan membantu orang tuanya pegang sapu doang kemudian difoto kan itu. Iya Pak. Pas ngepel difoto, setelah itu nggak lanjutin ngepelnya juga gitu. Tapi bagus, ini adalah minimal salah satu upaya untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak, mempraktekkan sesuatu yang diajarkan di dalam akidah ahlak. Apalagi kemudian ketika kita berbicara keberagamannya, jadi sesuatu perbedaan segala macam itu memang kita bisa memberikan contoh, misal kalau ada tetangga kalian yang berbeda, kalian harus apa visual tidak bisa diketahui. Jadi saya ini bisa menjadi contoh yang diterapkan di masyarakat untuk guru akidah ahlak. Atau mereka kemudian bergu membuat semisal video apa gitu terkait dengan karakter apa yang diinginkan oleh Bapak sekalian, itu juga walaupun lagi-lagi ketika tidak tatap muka itu semuanya bisa hanya sekedar formalitas, tapi paling tidak ada nilai yang diserap oleh anak-anak untuk ditanamkan pada diri mereka. Jadi anak yang kemudian menghormati orang yang berbeda pendapat, berbeda agama, berbeda suku begini dan lain sebagainya. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Iya Pak. Bagaimana Pak Fahmi? Ya. Kita lanjutkan Pak. Silakan ada yang masih pengurus MGMP. Ibu Nira Asman. Butuh grup sendiri untuk membahas. Oh iya Pak, betul Pak. Iya betul Pak. Butuh Pak nanti Pak. Dari Ibu Nira, silakan Ibu Nira. Ada yang bertanya lagi Bu nih, Bu Nira? Yang lain. Ada Bu Nira nih, silakan Bu Nira. Bisa dengar Pak? Iya jelas, silakan Bu Nira. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada panitia yang sudah memberikan saya kesempatan. Nama saya Nira, saya dari Kamper Riau Pak. Oh Riau, silakan Riau Pak. Salam Pak dari Riau. Iya. Salam sehat. Yang ingin saya tanyakan, pelajaran akidah ini kan lebih kita berfokus kepada mengobservasi perilaku anak. Iya. Nah, namun semenjak kita pembelajaran daring ini, tentu walaupun mereka mengerjakan latihan, kita tidak bisa melihat bagaimana perilakunya gitu. Nah, yang saya tanyakan kira-kira metode atau media apa yang paling cocok di mana kita tahu anak mengerjakan tugas, namun kita juga bisa melihat perilaku anak tersebut yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak. Ya. Kembali Bu, silakan Pak. Monggo Pak, silakan. Ya. Oke. Ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Fahmi ini Bu. Jadi Pak Fahmi dari mana, Garut ya? Dari Garut ya? Iya. Jadi bahwa ada penugasan untuk anak-anak mempraktekkan apa yang diajarkan oleh kita. Jadi bisa di foto, bisa divideokan. Memang kemudian masalahnya tadi seperti yang saya sampaikan, bisa jadi ini formalitas anak-anak. Ketika berbicara semisal tentang menghormati orang tua, membantu orang tua, kemudian menghargai perbedaan, kemudian etika makan dan lain sebagainya ya, itu bisa jadi formalitas. Tapi paling tidak ketika ada penugasan seperti itu akan tertanam di anak-anak bahwa oh ini akhlak baik yang harus dilakukan, oh ini akhlak tercela yang harus dihindari. Atau kalau yang untuk aliyah, bisa jadi mereka berkumpul untuk membuat
sebuah video yang menggambarkan tentang contoh akhlak mulia, menyeberangkan orang jalan, kemudian dan lain sebagainya sebagaimana di mata pelajaran. Jadi ya memang itu Bu, tadi saya jelaskan di awal, ini sangat susah kita. Kalau fisika, kimia, matematika itu kan jelas. Iya, Tidak itu ada Pak. nilai yang harus tidak ada nilai yang harus diambil atau tidak ada nilai yang harus terlihat dan dipraktekkan oleh anak-anak. Ini yang tadi saya bilang, coba Bapak Ibu guru sekalian kumpul bersama kemudian membahas ini. Atau kita bisa juga akidah akhlak memanggil psikolog psikiater ya, psikolog kayaknya ya, untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan selama virtual ini sehingga anak-anak itu mampu merekam semua materi pelajaran kita, kemudian mau melakukan, mempraktekkan apa-apa yang telah mereka serap di dalam pelajaran kita. Yaitu karena memang akidah akhlak tidak hanya transfer of knowledge bagaimana mata pelajaran sains misalnya. Tapi yang paling penting adalah penanaman nilai. Transfer of value itu yang paling penting, penanaman nilai. Jadi memang tugas ibu itu sangat berat, Bu. Bagaimana mendeteksi sesuatu yang susah dideteksi tanpa harus melihat langsung. Ini tugas, makanya ini PR untuk kita sekalian, kita semua untuk bisa mencari alternatif tertentu untuk memastikan bahwa mereka mencapai atau melakukan sesuatu yang seharusnya apa yang harus dilakukan mereka sebagaimana pelajaran yang mereka terima. Gitu ya Ibu, dari Kampar jauh nih. Iya, dari Riau. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik. Oke, Pak Lukman masih ada yang resen nggak di bawah? Sudah habis? Sepertinya masih ada nih Pak. Oh, silakan. Kita punya waktu sampai jam berapa Pak? Sampai jam Ya. 11 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 11 waktu bagian. Kita 30 menit lagi Pak. 30 menit lagi karena di Sulawesi sudah jam 11 sekarang. Oke. Ibu Risyanti, ada Ibu Risyanti. Bu Risyanti silakan. Raisen. Mohon maaf, Pak. Halo, Bapak. Silakan, Bu. Ya, silakan Ibu. Dari mana, Untuk Ibu? pertanyaan sudah saya tulis di kolom chat. Mohon dibacakan saja, Bapak. Oke. Iya, baik. Ya, terima kasih. Ibu Ella Jubaidah ini. Iya. Ibu Ella. Ya. Ini di tempat saya ada Bu Ella Jubaidah sama Bu Mira Asmah ya. Pak Lukman bisa dibacakan itunya? Jadi Pak Lukman? bagaimana kaitannya? Ya, silakan Pak. Ini ya yang Ibu Ella dalam menghadapi mungkin perkembangan dunia. Oh iya ya. Secara cepat dan sulit ditebak karena disebabkan majunya dunia teknologi, maka pembelajaran saat ini dalam suasana pandemi dilakukan dengan online. Bagaimana kaitannya tugas guru sebagai pendidik di samping sebagai transfer pengetahuan, transfer of knowledge ya, juga berperan sebagai role model untuk menanamkan value karakter kepada peserta didik. Ya, ini hampir semuanya sama ya, kita mempertanyakan bagaimana sih praktek yang sesungguhnya. Jadi kalau guru itu sebagai manusia paripurna yang segala tindakan, perbuatan, sikap, dan perkataannya terekam oleh peserta didik, harus mampu menjadi suri tauladan, memang tidak bisa ya lewat virtual. Tapi paling tidak Ibu Bapak sekalian bisa terus memberikan arahan atau guidance ke anak-anak tentang beberapa hal yang harus dilakukan selama pandemi. Akhlak-akhlak yang harus diterapkan segala macamnya itu. Bisa mendeteksi karena berkaitan dengan attitude. Ini kan susah
sikap seseorang itu susah diukur ketika tidak terlihat. Karena kalau orang tadi saya sebutkan membantu, menyapu, bisa jadi anak itu hanya difoto kemudian pegang sapu, selesai difoto nggak nyapu beneran. Iya, Pak. Kemudian yang selanjutnya terkait penggunaan media sosial. Nah, ini pentingnya Ibu Bapak sekalian yang menurut saya ini ruang kosong yang belum diisi oleh Ibu Bapak sekalian sebagai guru akidah akhlak. Iya. Jadi Ibu Bapak sekalian biasanya punya Facebook, punya IG, punya YouTube. Nah, manfaatkan media sosial itu sebagai anggap saja itu figur Ibu Bapak sekalian. Dari sanalah anak-anak akan membaca, anak-anak akan meniru, anak-anak akan mengingat. Jadi minimal ketika tidak mampu mengajak kepada hal-hal yang harus dipraktekkan dengan baik, Ibu Bapak sekalian tidak perlu melakukan sesuatu atau menyebarkan sesuatu yang itu secara etika tidak baik, kemudian dari sisi akhlak juga tidak baik, menghasut, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ini memang kesusahan kita di situ, Bu ya. Iya, Pak. Bu Ella Jubaidah. Nah, tugas kita bersama sebagai guru akidah akhlak yang paling bertanggung jawab di antara pelajaran lainnya, karena akidah akhlak adalah menanamkan karakter, menanamkan etika, menanamkan sikap yang baik. Tidak hanya dipahami, tidak hanya dimengerti, tetapi bisa dipraktekkan oleh anak-anak. Nah, tantangannya luar biasa dalam masa pandemi ini, dalam masa virtual ini. Mudah-mudahan doa kita tahun depan, tahun pelajaran baru, kita bisa tatap muka dan itu melegakan hati Ibu Bapak sekalian sebagai guru akidah akhlak. Amin. Amin. Itu ya Bu Ella Jubaidah. Jadi kembali pada Ibu sendiri nih, bagaimana mencari treatment yang pas, mencari formula yang pas untuk bisa memastikan karakter perkembangan akhlak anak-anak kita juga sebagaimana yang kita inginkan di pelajaran yang kita sampaikan. Itu Bapak sekalian. Iya. Baik. Satu lagi Pak. Ya, Ibu Nur Aliyah ini. Apa? Gimana Pak Didin? Silakan kalau bisa dibuka aksesnya boleh Pak. Ibu Nur Aliyah ini raise hand. Iya. Satu lagi. Pertanyaan kedua. Iya, pertanyaan yang kedua dari yang menyambung pertanyaan pertama ya Pak. Oke. Iya, bolehkah guru akidah akhlak bekerja sama dengan wali kelas untuk bersilaturahim secara daring kepada wali santri kelas-kelas untuk mengetahui perkembangan anak-anaknya kaitan penilaian akhlak tadi? Itu bagaimana Pak? Itu sangat dibolehkan kan Bu. Jadi tadi yang saya sebutkan, Ibu Bapak sekalian perlu ada treatment khusus. Ada formula-formula khusus. Nah, tiap guru ini kan punya treatment, punya bayangan atau teknik yang berbeda. Di dalam, jadi bisa jadi dalam kondisi seperti ini dengan mematuhi aturan kesehatan, protokol kesehatan, Ibu berkunjung ke masing-masing peserta didik, walaupun random sifatnya mungkin ya. Karena Ibu Bapak sekalian kan pasti paham style dari peserta didik kita, si A, si B kayak apa. Coba begitu pandemi dikunjungi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan tidak harus semua, bisa jadi random. Yang kedua tadi, beberapa madrasah sudah melibatkan orang tua untuk mengontrol atau mendeteksi anak-anaknya sebagai peserta didik. Ibu Bapak sekalian sudah ada beberapa madrasah yang melakukan itu. Dan nggak ada masalah. Yang penting kan izin dengan pimpinan saja, dengan kepala madrasah kan. Ya. Karena itu tidak merugikan siapapun. Dan tidak ada paksaan untuk orang tua kan. Itu hanya himbauan bagaimana orang tua bisa memberikan gambaran secara rinci
walaupun tidak lengkap banget, bagaimana attitude, bagaimana karakter, akhlak anak-anaknya selama masa pandemi, apakah pelajaran yang disampaikan Bapak sekalian diterapkan oleh mereka apa tidak. Itu Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Memang harus butuh treatment masing-masing orang. Dan setiap kebijakan itu, ya memang apalagi kalau melibatkan orang tua ya, harus seizin kepala madrasah. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan atau ada protes apa, Ibu sudah pernah berkonsultasi, Ibu sudah pernah meminta izin kepada pimpinan. Jadi selama baik untuk semuanya bisa dilakukan. Yang penting untuk mencapai hal-hal baik kita harus menggunakan cara-cara yang baik. Ya, siap. Terima kasih Pak. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan di kolom chat Pak. Bacakan. Mohon izin, satu lagi. Bacakan Pak. Ya. Tadi Pak Adit. Ya. Kaitannya dengan seleksi dari IN, kemudian FASDA, ya, Pasprov, itu yang baru-baru ini ada juknisnya Pak. Kenapa hanya mapel tertentu saja katanya Pak, yang difasilitasi begitu? Mohon tanggapannya. Yang instruktur nasional ya? Itu Oh, ya. tadi yang saya sampaikan. Tadi saya sampaikan di depan. Jadi bahwa ada 2 program terkait komunitas guru. Jadi untuk KKG, MGMP, KKM, Pokjawas. Jadi ada 2 leading sektor di GTK. Selama ini dulu saat saya di TU, bantuan KKG, MGMP itu untuk semua. Jadi mata pelajaran umum dan PAI. Per tahun 2020 ada bantuan dari World Bank. Nah, kami mengusulkan terkait KKG MGMP terkait dengan program PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian yang disetujui oleh World Bank sebagai piloting pertama itu adalah mata pelajaran umum. Oleh karena itu kemudian di dalam RKL kita, di dalam DIPA kita, penganggaran kita, ada 2 penganggaran. Penganggaran untuk KKG MGMP PAI di Subak Tata Usaha, kemudian ada KKG terkait literasi, numerasi, sains, dan MGMP mata pelajaran umum di Alia. Itu untuk MTS, MA, dan KKG. Semuanya tadi ada MGMPK juga. MGPK untuk MA. Terkait instruktur nasional, nah instruktur nasional yang kita rekrut secara terbuka ini memang masih terkait dengan yang bantuan World Bank. Jadi kita sedang menyusun untuk PKB mata pelajaran PAI. Jadi saat ini kan kita baru yang sudah landing, yang sudah ongoing ini kan mata pelajaran umum. Tapi bahwa untuk yang di KKG yang literasi dan numerasi itu semua guru boleh ikut kalau yang itu. Ya. Jadi berdoa mudah-mudahan yang terkait instruktur nasional, fasilitator daerah dan fasilitator provinsi, kalau program ini kemudian disetujui, yang PKB PAI mudah-mudahan di tahun yang akan datang akan terlaksana juga untuk instruktur PAI, guru-guru PAI ya. Amin, amin. Fasilitator provinsi dan fasilitator daerah. Amin. Insya Allah kami selalu hadir untuk memberikan hak-hak Bapak sekalian. Cuman memang penganggaran di kami kan, kami selalu, kalau guyonan kami adalah penganggaran di tempat kami itu, di kita itu ibarat pakai sarung Pak. Tutup kepala, kaki kita kelihatan, tarik ke bawah, kepala kita kelihatan. Jadi ya gitu. Nggak cukup Pak ya? Jadi memang
belum bisa kemudian memuaskan semuanya, tapi paling tidak ada beberapa hal yang kita tuntaskan. Nah, kita sementara ini fokus pada MGMP mata pelajaran umum. Selanjutnya, karena tahun-tahun kemarin fokus bantuan kita pada mata pelajaran agama. Gitu ya, Pak siapa Ya. tadi? Terima kasih. Iya. Ya. Dari Q&A tadi Pak, sini saya lihat siapa ya? Iya. Oke. Pak Lukman, Baik, ya. waktunya 10 menit lagi Baik. karena di Sulawesi sudah jam 11, di kita jam 10, beda 1 jam. Karena mau Jumatan mungkin. Jadi ada waktu 10 menit lagi mungkin untuk closing statement Ya, dari di Pak. sini Ya, silakan closing statement Pak. Untuk closing statement. di sini sebentar lagi Pak Dirjen mau menanam pohon mangga itu Oh iya. di sana. 1 jam, jam 11 sana ya. Ya monggo Pak, closing statementnya Pak. Beliau ini. Siap. Oke. Jadi sekali lagi kalimat terakhir yang mau saya sampaikan, saya tekankan kembali kepada Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, sebagai guru adalah manusia paripurna. Amin. Karena segala tindakan, perbuatan, sikap, dan perkataan Ibu Bapak guru semuanya terekam dalam kehidupan peserta didik. Betul. Sehingga Ibu Bapak sekalian harus mampu menjadi suri tauladan yang baik bagi peserta didik. Amin. Terlebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sangat penting. Guru memiliki peran yang sangat sentral dalam mengolah perbedaan dalam beragama, apalagi Ibu Bapak sekalian guru akidah akhlak. Jadi guru akidah akhlak merupakan role model bagi peserta didik. Jadi apa yang terjadi pada peserta didik adalah gambaran dari Ibu Bapak sekalian sebagai pengajar akidah akhlak. Gitu ya. Siap. Ibu Bapak sekalian. Terima Salam kasih. sehat. Sehat. Semoga semua keluarga juga diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran, Amin. kemudahan dalam menjalankan tugas. Amin. Bapak sekalian sebagai pendidik. Mohon maaf kalau tadi karena memang kita jalanan pas tanya pas sampai di lokasi. Siap. Gitu ya Bapak sekalian. Kita kalau Atur nuhun. Pak Sidik. jangan lupa grup WA yang tidak banyak orang kita diskusikan kurikulum. Siap, Pak. webinar series. Kita bikin grup dengan Bapak ya. Ya, siap, Pak. Saya masukkan grup Bapak nanti. Ya. Oke ya. Iya, Pak. Jangan yang grup banyak, grup kecil aja ini. Ya, grup pengurus MGMP aja Pak nanti, Pak. Bukan galak apa gitu ya. Siap, Pak, siap. Nanti Siap, Pak. Pak. Ya, ada grup ketua-ketua MGMB provinsi. Iya, ada. Siap. Oke. Satu lagi nggak bisa ya Pak ya? Pak, ada waktu nggak 5 menit, Pak? Sebentar. Ada Pak Samsuri, ada ya ada yang mau bertanya Pak Samsuri. Silakan. Sok, silakan. 5 menit waktunya. Bentar. Pak Samsuri silakan. Pak Samsuri dibuka dulu. Pak Samsuri dibuka mic-nya, Pak. Pak Samsuri ya. Oke, iya. Silakan, Pak. Samsuri. To the point, Pak. Silakan Pak Samsuri, MPDI. Nah, itu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Ya, saya dari Bogor, Kota Bogor. Bogor, ya. Bogor, ya. Ya, terima kasih Pak. Waktunya dari tadi memang sulit banget nih, ya, selalu ada kendala. Nah, kaitan dengan dupa kan masa pandemi seperti ini Pak, IT yang digunakan ya. Kita betul-betul dalam pengalaman pelaksanaan daring ini banyak kendala. Nah, halo? Ya, silakan. Ya, lanjut Pak, silakan. Dalam pelaksanaannya banyak siswa presentasenya kami paling tinggi anak-anak mengikuti kegiatan daring ataupun ujian ulangan harian dan sebagainya itu hanya kurang lebih sampai paling 70% Pak. Yang lain kendalanya mereka rata-rata memang ya karena memang entah kuota atau daring jaringan dan sebagainya. Nah,
saya mohon saran kira-kira, nah mereka yang seperti ini kan kalau secara ini mereka tidak melaksanakan tugas yang kita berikan. Nah, kira-kira minta solusinya apa nih supaya mereka ini, ya kita juga tidak mau kan nanti mereka nanti pada saat penilaian nilainya kosong atau rapot harus pembagian rapot atau kenaikan kelas tidak ada karena dia tidak pernah mengikuti. Nah, sedangkan kendala-kendala seperti itu. Kira-kira mohon masukannya apa saja yang bisa untuk bisa mengimbangi atau mengisi kekurangan dari memang karena kendala teknis tidak bisa mengikuti pelajaran tugas yang kita berikan, apa kira-kira supaya yang terbaik untuk mereka sehingga mereka juga aktif bisa melakukan yang seimbang dengan yang lain gitu. Nah pada intinya supaya kami juga sebagai guru tidak disebut katakan tega sampai tidak memberikan nilai, padahal kita sudah memberikan wanti-wanti secara daring atau secara portofolio, tetapi mereka juga tetap susah melaksanakan tugas itu. Mohon bantuannya, mohon masukannya kira-kira apa nih solusi yang kita lakukan untuk mereka supaya punya nilai bahan sebagai bahan pertimbangan kita dalam pengisian rapot atau kenaikan kelas. Ya, cukup Pak. Apalagi untuk kelas 10 kan kita udah hampir 1 tahun Pak tidak tetap buka. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada kami. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi ya itu Pak, kan kita sekarang memang kalau hanya pada menggunakan satu sistem daring itu tiap daerah berbeda kondisinya ya. Jadi memang ya ini tadi yang saya sampaikan butuh butuh treatment tertentu, butuh kreativitas tertentu dari ibu bapak sekalian sebagai guru. Karena ibu bapak sekalian yang memahami kondisi sosiokultural di masing-masing daerahnya. Di masing-masing itu ya punya ciri khas masing-masing. Jadi maksudnya gini, ketika daring murni bisa tercukupi tidak maksimal, maka bisa jadi ya blended. Jadi bisa nugasan yang daring selalu tiap itu. Jadi kemudian daring itu juga tidak melulu. Jadi online itu bisa menggunakan WA, kemudian juga bisa atau jadi di tempat kemudian anak datang yang tidak banyak, beberapa spot dan lain sebagainya. Jadi ada penugasan-penugasan khusus yang saya pikir Bapak sekalian lebih paham tentang style peserta didik Bapak sekalian, kemudian tentang sosiokultural, kemudian setempat tentang gaya hidup di sekitar Bapak sekalian. Dan itu ibu bapak sekalian bisa diskusikan dengan kolega ibu bapak sekalian di tempat lain yang menggunakan cara lain. Jadi kan bisa sharing. Kok aku susah untuk urusan yang ini. Aku susah mengumpulkan nilai. Anak-anak itu jarang membuat tugas segala macam. Itu silakan ibu bapak sekalian sharing dengan guru-guru lain, kolega ibu bapak sekalian dalam rangka maksimalkan peran ibu bapak sekalian sebagai guru akidah akhlak. Itu ya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih atas bantuannya. Mungkin cukup jelas karena waktu juga yang memisahkan kita. Mohon izin, mohon maaf ya. Sekali lagi ucapan kita kasih aplaus kepada Pak Sidik yang telah menyampaikan materinya. Nuhun Pak. Insya Allah Bapak juga selamat sampai tujuan dan kembali ke Jakarta dengan selamat di Sulawesi. Karena di sana sudah jam 11 Pak ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sehat. Amin. Amin. Makasih Pak. Oke, makasih. Baiklah Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Salam sehat semuanya. Iya Pak. Saya izin keluar. Monggo Pak. Izin Pak. Silakan. Bapak ya, Ibu yang berbahagia, karena waktu juga yang memisahkan kita, saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih atas semua partisipasinya, baik dari Pak Direktur, GTK, para Kasubdit yang hadir pada siang ini, juga kepada
Kabid Madrasah Kanwil Jabar, juga Pak Ibu Kasihnya yang telah hadir, juga kepada Ketua Panitia Pak Ahmad Sulaiman, Bu Dini dan sebagainya, para pengurus yang hadir di panelis, kepada Pak Lukman juga sebagai host yang cukup handal, kami terus minta bantuan beliau. Saya atas nama moderator mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Sekali lagi yang pertanyaan yang belum dijawab nanti jadikan PR. Dan satu hal mungkin nanti Pak Ahmad sebelum ditutup, kita punya PR, Pak Sidik siap berkolaborasi dengan MGMP Akidah Akhlak, tapi mungkin yang disarankan hanya pengurus inti saja, yang banyak-banyak untuk membahas dari kurikulum ya. Kurikulum bagaimana Akidah Akhlak bisa dijadikan salah satu pilot project untuk materi-materi yang sifatnya khusus. Nanti Pak Sidik memberikan narasumber itu. Nanti grupnya grup kecil aja, grup pengurus inti aja Pak Ahmad ya. Silakan nanti dibuatkan seperti itu. Mungkin itu saja atas nama moderator saya ucapkan terima kasih ya. Kalau pepatah mengatakan cuci tangan pakai sabun sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Lukman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk moderator hebat kita, alhamdulillah. Terima kasih Pak Didin yang sudah membantu jalannya Pikon pada pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan selalu dan mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalannya silaturahim ini. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih